Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Dan sebelumnya kami minta maaf, beberapa minggu kami tidak mengupload video ya, dikarenakan ada masalah sedikit, yaitu ayahanda telah meninggal dunia, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami dengan kerendahan hati minta doanya supaya amalan-amalan beliau diterima di sisinya, diberikan tempat yang lebih baik, dan tentunya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, hembusan napas menuju kematian. Dunia berjalan ke belakang, akhirat berjalan ke depan. Disadari atau tidak disadari, lambat maupun cepat, kematian akan menghampiri kita. Maka kita mumpung masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, berusaha semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mumpung masih diberi waktu untuk memperbaiki diri dan minta pertolongan supaya kita diberi keimanan yang kuat serta diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti kita akan menemukan, yaitu dari gelapnya fitnah. Dalam satu hadis dikatakan, badiru bi a'mali fitana akhita'il lail muslimi yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradi minad dunya. Bergegas-gegaslah untuk beramal, karena akan datang berbagai fitnah seperti penggalan-penggalan malam yang gulita. Seseorang berada di waktu pagi dalam keadaan beriman, sedangkan petang harinya menjadi kafir, atau sore harinya dia keadaan mukmin, namun di waktu pagi dia menjadi kafir. Dia menjual agama Allah dengan kesenangan dunia. Saudaraku, dalam hadis ini terdapat motivasi bagi kaum muslimin untuk bergegas melakukan berbagai macam amalan soleh selagi masih ada kesempatan untuk melakukannya. Karena ada saatnya seseorang tidak leluasa lagi untuk melakukan amalan soleh. Dia tersibukkan oleh berbagai fitnah yang terus bermunculan dan menimpa bertubi-tubi. Fitnah-fitnah itu diibaratkan oleh Rasulullah SAW sebagai malam gelap gulita tak bercahaya. Saat itu manusia kebingungan, tidak tahu jalan yang harus ditempuh. Saking beratnya fitnah-fitnah itu, Rasulullah SAW menggambarkan dengan keadaan orang-orang yang murtad dalam satu hari. Di pagi hari dia masih mukmin, ya, tapi di sore hari dia menjadi kafir. Atau saat sore dia masih mukmin, namun saat memasuki pagi harinya dia menjelma menjadi makhluk yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fitnah zaman sekarang yang kita hadapi adalah fitnah virus atau wabah. Kalau kita melihat, kita disibukkan oleh fitnah-fitnah itu.
tidak ada sedikit leluasa lagi untuk melakukan Islam dengan baik. Kalau kita menengok di zaman Rasulullah SAW, ada berbagai masalah yang wabah di zaman Rasulullah. Salah satunya penyakit taun atau wabah. Penyakit ini bisa menjadi pelajaran bagi umat Islam di masa pandemi COVID-19 ini. Maka dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57 Allah berfirman bahwa penyakit datangnya dari Allah dan kesembuhannya hanya Allah yang bisa menyembuhkannya. Wa idza maridtu fa huwa yasfin, dan apabila aku sakit dia Allah yang menyembuhkan. Kalau kita tengok sekarang, kalau wabah yang terjadi dahulu kala di dunia Islam begitu dahsyat, Anda tahu wabah taun kalau terjadi, orang baru kena paginya ketularan bintik-bintik, sorenya meninggal dunia. Kalau sekarang orang diswab positif, mungkin sekian belas hari isolasi mandiri, kemungkinannya 2, kemungkinan sembuh, kemungkinan mati. Tapi persentasenya berapa? Sembuh 80%, mati 20%. Kecil sekali. Bukan berarti kita menganggap ringan nyawa orang, tidak. Cuman saya ingin menggambarkan betapa tahun dahulu itu lebih dahsyat daripada yang sekarang ini. Dan sekarang ini bukan pandemi, yang lebih cocok disebut lademi. Itu direncanakan, Pak. Yang karenanya kalau kita lihat sejarah, sekalipun dahsyat tahun dulu, nggak ada ceritanya sholat berjamaah berubah tata cara pelaksanaannya, nggak ada. Kalau sekarang ini harus berjarak 1 meter, ya, tata caranya sudah rusak. Kalau dulu nggak begitu, Pak. Tetap lurus rapat. Kalau sekarang harus berjarak. Kalau tidak berjarak, malah ada hukumannya sekarang. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu. Dari salah satu hadis dari Aisyah, beliau bertanya tentang taun, wabah. Taun itu nama wabah. Ketika menyebar, maka banyak korban di antara peristiwa besar yang terjadi tahun di wilayah Inwas. Inwas itu di Samba. Maka ketika Umar bin Khattab mau pergi ke Sam, maka di tengah-tengah perjalanan beliau mendapatkan kabar. Kalau dalam satu hadis itu, ya, pada suatu ketika, ini diriwayatkan dari Bukhari Muslim, pada suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pergi ke Sam. Setelah sampai di perjalanan, pimpinan tentara di Syam datang menyambutnya. Antara lain terdapat Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat yang lain. Mereka menggambarkan kepada Umar bin Khattab bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam. Umar kemudian bermusyawarah dengan para tokoh Muhajirin, Ansor dan pemimpin Quraisy. Lalu Umar menyerukan kepada rombongannya, besok pagi-pagi aku akan kembali pulang. Karena itu bersiap-siaplah kalian. Abu Ubaidah bin Jarrah pun bertanya, apakah kita hendak lari dari takdir Allah? Maka jawabnya Umar, mengapa kamu bertanya demikian, hai Abu Ubaidah? Agaknya Umar tidak mau berdebat ya dengan dia. Dia menjawab, ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Maksudnya lari dari takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Lu bagaimana pendapatmu seandainya engkau mempunyai seekor onta? Umar bin Khattab menggambarkan seperti itu.
Lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi, yang satu subur dan yang lainnya tandus. Bukankah jika engkau menggembalakannya di tempat yang subur, engkau mengembala dengan takdir Allah juga? Dan jika engkau mengembala di tempat tandus, engkau juga mengembala dengan takdir Allah juga. Nah, tiba-tiba datanglah Abdurrahman bin Auf pada waktu itu, yang sejak tadi belum hadir karena memang suatu urusan ya. Lalu ia berkata, aku mengerti masalah ini. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu terjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu, karena hendak melarikan diri. Ibnu Abbas berkata, Umar bin Khattab lalu mengucapkan puji syukur kepada Allah. Setelah itu dia pergi. Riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wabah diceritakan ya, yang meninggal itu 3 hari itu 70.000 Pak. Riwayat Al-Waqidi dikatakan, dikutip dari Ibnu Katsir, dalam riwayat yang lain yang mati itu 23.000 orang. Ini perkiraan Pak, karena zaman dulu itu belum ada mungkin semacam sensus atau data, sistem data ya. Tapi yang meninggal jumlahnya tetap banyak. Nah, taun yang terjadi di Inwas menurut para ulama sesuai hadis Rasulullah SAW yang mengatakan udud syaitan, hitunglah, akan ada 6 kejadian besar sebelum kiamat datang. Di antara menyebutkan al-mutan, yaitu akan terjadi penyakit yang mematikan. Dia akan merenggut banyak nyawa. Para ulama menghubung-hubungkan di antaranya taun yang berada di Inwas, taun yang ada di wilayah Inwas ini banyak membunuh sahabat Nabi. Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, kemudian Surah Bilbil As-Sama, dan sahabat-sahabat yang lainnya yang terbunuh. Tetapi wabah ini bukan zaman itu saja, tapi kata ulama akan terjadi berulang-ulang. Bisa terjadi di zaman lain. Demikian yang disampaikan oleh Imam Al-Barjanji ya, di dalam kitabnya Al-Isya'ah fil Asroi Sya'ah. Beliau mengatakan bukan hanya di Inwas, tapi bisa terjadi di negeri-negeri yang lain. Jalaluddin Asyuyuti dalam kitabnya Ma Rawahul Wa'un fi Akbari Ta'un, yaitu sejarah-sejarah tentang penyakit ta'un dari Nabi sampai masa beliau. Penyakit ini menurut para ulama ada yang menyebutnya itu menyerang 3 organ. Yang pertama limpa atau jantung manusia. Yang kedua menyerang paru-paru. Yang ketiga menyerang darah. Siapa yang terserang biasanya mati mendadak. Kalau dalam Islamedia Britannica ya, biasanya orang Inggris itu menyebutnya Black Death, yaitu kehitam-hitaman. Kematian yang tidak bisa ditebak, terkena langsung mati. Tapi menurut dokter Muslim Ibnu Sina dan yang lainnya, penyebabnya adalah bakteri, udara dan cuaca yang rusak, terkontaminasi, polusi dan lain-lainnya. Kemudian penyebab lainnya yaitu bangkai, entah itu bangkai manusia, bangkai hewan yang tidak dikuburkan akan menciptakan penyakit taun. Nanti akan melanda
di satu negeri. Semua orang akan merasa dampaknya. Kita harus berhati-hati, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Ya. Saudaraku, ini pertanda penyakit genting. Kita harus mengetahuinya. Kalau nggak ngerti ilmunya, kita bingung ketika wabah melanda. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal ada ilmunya yang perlu kita pelajari. Jadi penyakit taun yang mewabah di seluruh negeri menurut Ibnu Sina tadi ya, penyebabnya kalau ada bangkai manusia yang tidak dikuburkan. Konon dulu di Indonesia pernah terjadi ketika zaman-zaman penjajahan Jepang. Banyak orang meninggal di sawah, di irigasi ya, banyak orang meninggal nggak sempat dikuburkan karena memang tidak tahu jasadnya udah melepuh, membusuk. Kemudian setelah itu terjadi kata orang Jawa itu ya, musim pagebluk. Apa itu? Yaitu peristiwa sore sakit pagi mati, atau pagi sakit sore mati. Penyakit apa ini? Disebabkan bakteri, kuman, dan lain-lainnya yang sangat ganas yang muncul akibat bangkai-bangkai yang tidak dikuburkan. Saudaraku, di sini juga sama. Para ulama seperti Muhammad Ridho dalam sejarah Umar bin Khattab, beliau menyebutkan dulu zaman Umar dulu tahun di wilayah Inwas ada peperangan terjadi. Jadi sebelum terjadi tahun di Inwas ya, itu sebelumnya itu ada peperangan terjadi. Itu terbunuh. Pada peperangan itu memang banyak yang terbunuh. Karena nggak sempat dikuburkan, terjadilah penyakit tahun di zaman Umar bin Khattab. Sebelum terjadi tahun itu ya, peperangan terjadi, namanya Jalula. Jalula itu artinya bergelimpangan karena banyaknya yang mati, yang terbunuh ya, tak sempat dikubur, maka terlalu berat, akhirnya dibiarkan jasadnya pada busuk. Terjadilah penyakit yang dikenal tahun di zaman Umar bin Khattab, yaitu di daerah Inwas. Dulu perang penaklukan Syam, Irak di zaman Umar bin Khattab, kita harus paham ya hukum-hukumnya terkait itu. Para ulama-ulama kita sudah banyak menulis tentang tahun. Sebagai contoh Ibnu Hajar Asqalani, beliau menulis dalam kitabnya Badalul Ma'un fil Fadu'in Ma'un, yaitu membahas keutamaan penyakit taun. Keutamaan karena di sini orang yang kena penyakit taun itu orang meninggal, statusnya mati syahid. Maka keutamaan pembahasan orang yang kena penyakit taun dari Aisyah tahun itu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita diberhadapkan satu fitnah, yaitu wabah. Maka ketika wabah hilang, jangan merasa fitnah itu sudah cukup atau berhenti di situ. Tapi fitnah itu akan terus berkelanjutan. Dan fitnah itu banyak ragamnya. Ya, semakin banyak dan dahsyat serta terus bermunculan di akhir zaman. Dan manusia sepanjang hayatnya selalu berdampingan dengan fitnah. Hanya saja ada yang bergesekan dengan fitnah dalam porsi sedikit, ada yang juga banyak. Anak, istri, dan harta adalah juga fitnah.
Allah memberitakan bahwa harta dan anak-anak adalah fitnah. Maka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Jadi harta dan anak keturunan adalah fitnah. Barang siapa yang lebih mendahulukan kecintaan kepada harta, anak, ada negeri, kaum keluarga, perniagaan dan kecintaan pada tempat tinggal daripada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, maka tunggulah akibat yang sangat mengenaskan, yaitu siksaan Allah. Maka Allah berfirman, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Surat At-Taubah ayat 24. Jadi janganlah kita dahulukan kecintaan kepada mereka di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Jangan kita dahulukan ketaatan kepada mereka di atas ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Berhati-hatilah, jangan sampai karena mereka kita menjadi tersibukkan sehingga meninggalkan hal-hal yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Maka Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 14, hai orang-orang yang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Firman Allah yang lain, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Bukan berarti engkau memusuhi, menjauhi, dan membaikot mereka. Namun maknanya adalah kita harus berhati-hati terhadap fitnah atau ujian mereka, agar jangan sampai kita memihak mereka kala terjadi pertentangan antara kecintaan mereka dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Kita harus memprioritaskan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di atas kecintaan mereka, harta dan anak. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki harta kita dan juga memperbaiki anak-anak kita. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dan keburukan itu juga termasuk salah satu fitnah. Wala nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Saudaraku, kebaikan dalam segala ragamnya seperti harta, hujan dan kesuburan dan lain sebagainya adalah fitnah yang bisa menghadang manusia sebagaimana firman Allah tadi. Demikian pula ketaatan dan kemaksiatan juga termasuk fitnah. Manusia diperintahkan untuk taat dan dilarang dari perbuatan maksiat. Saat momen ketaatan datang, misalnya waktu sholat dan ibadah datang, di waktu yang sama datang pula saat untuk menikmati kelezatan makan, minum, dan bersenang-senang atau lainnya, maka manakah yang ia dahulukan? Ini adalah cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk manusia satu sama lainnya pun juga fitnah. Wa ja'alna ba'dukum li ba'd fitnatan atasbiru. Dan kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Allah menguji manusia sebagai mereka dengan sebagian yang lain.
Seseorang mukmin diuji dengan orang-orang kafir, begitu pula seorang mukmin diuji dengan orang-orang munafik. Dia menguji hambanya antara sebagian dengan sebagian yang lain. Zalika walau yasha'allahu la tasyara minhum walakin yabluwa ba'dukum li ba'd. Demikian apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka, tetapi Allah hendak menguji sehingga sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Saudaraku, seseorang mukmin dan muslimah diuji dengan para musuhnya agar tampak jelas sikap mereka terhadap para musuh, yaitu dengan mendakwai mereka kepada jalan Allah, dengan memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang munkar, dan dengan jihad atau malah justru ia menyerah dan lebih condong untuk mencari kenyamanan. Bila pilihannya adalah orang pertama, yaitu dengan berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar, dan jihad, maka ia berada di atas kebaikan, ia lulus dalam ujian. Tapi kalau ia memilih yang keduanya, yaitu menyerah dan cenderung memilih jalan nyaman, maka kerugian yang ia dapat dan ia gagal dalam ujian. Demikian pula orang kaya diuji dengan orang fakir. Allah berfirman, wa kadzalika fatanna ba'dukum li ba'din yaqulu ahaula'i manallahu 'alaihi min bainina alaihissallahu bi'alama bisyakirin. Dan demikian telah kami uji sebagian mereka, itu orang-orang kaya, dengan sebagian mereka, yaitu orang-orang miskin, supaya orang-orang yang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah Allah, yaitu kepada mereka. Maka Allah berfirman, tidaklah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepada-Nya. Saudaraku, orang-orang kafir menghina kaum fakir dari kalangan muslimin. Mereka berkata, apakah mereka ini adalah orang-orang yang telah Allah beri anugerah di antara kita? Mereka adalah orang-orang fakir, tidak punya apa-apa. Bagaimana bisa mereka ini berada di atas petunjuk, sedangkan kami berada di atas kesesatan? Sementara kami ini para pemilik harta dan dunia. Kami ini adalah orang-orang yang memegang kepemimpinan dan mempunyai ide serta pikiran cemerlang. Kami ini adalah para ahlil wal'ad, para pemegang keputusan dalam urusan kelembagaan dan pemerintahan. Sedangkan mereka adalah orang-orang miskin. Namun kendati demikian mereka justru mendakwahkan diri lebih baik daripada kalian. Maka Allah berfirman, tidaklah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepada-Nya. Saudaraku, Allah tidak melihat bentuk fisik dan harta kalian. Dia hanya melihat pada hati dan amal kalian. Seseorang fakir yang bersyukur kepada, beriman kepada Allah, yang mencintai kebaikan, dialah wali Allah. Adapun orang yang besar diri dan merasa tinggi, tak sudi menerima kebenaran, yang merasa takjub dengan harta diri dan kedudukan jabatannya, maka orang seperti ini tidak ada nilai sama sekali di hadapan Allah. Meskipun menurut kacamata dirinya ia memiliki bobot yang besar, namun di sisi Allah ia tidak memiliki bobot sedikit pun. Maka Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 53, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah Allah kepada mereka. Artinya mereka mendapatkan hidayah petunjuk sementara kami tidak. Padahal mereka ini didera kefakiran dan kebutuhan. Kami ini lebih mulia dari mereka, kami lebih hebat dari mereka. Ini semua atas dasar sangkaan mereka belaka. Karena parameter yang ada pada mereka adalah parameter kekayaan harta dan jabatan kedudukan, bukan parameter hati dan amalan. Padahal parameter di sisi Allah adalah atas dasar hati dan amalan.
walaki yanzuru ila qulubikum wa amalikum, kan tetapi dia Allah melihat pada hati dan amalan kalian. Saudaraku yang dimuliakan Allah, perpecahan dan pertikaian di antara fitnah yang terdahsyat. Di antara fitnah yang paling dahsyat adalah fitnah perpecahan dan pertikaian serta kemunculan berbagai firqah, kelompok dan jamaah. Keadaan ini telah diberitakan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, yaitu wa'adana Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memberikan wejangan kepada kami dengan wejangan yang sangat mengesankan. Hati menjadi takut karenanya, mata meneteskan air mata disebabkannya. Kalau kami berkata, wahai Rasulullah, seakan ini wejangan orang yang hendak berpisah, maka berilah wasiat kepada kita. Beliau berkata, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan mendengarkan serta taat. Mendengar dan taat kepada yang memegang kendali urusan kaum muslimin, pemimpin. Mengingat dalam hal itu terdapat persatuan kalimat kaum muslimin, kekuatan dan kewibawaan umat, sehingga disegani para musuhnya. Bila umat ini berhimpun di bawah kendalinya, di bawah kepemimpinan yang mukmin, maka hal itu akan menjadikan umat ini mempunyai wibawa dan kekuatan. Saudaraku, dan kalian harus mendengar dan taat meskipun yang menjadi pemimpin kalian adalah seorang budak. Artinya, janganlah engkau menghina pemimpinmu, bagaimanapun dia akan tetapi dengar dan taatlah selama ia masih memerintahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya barang siapa yang masih hidup di antara kalian, maka ia akan melihat banyak perselisihan. Berpeganglah kalian pada sunnahku dan sunnah para khulafai rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Fa'innahu may ya'is minkum fasyarah dillah fanqasiram alaihim bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin mahdijina min ba'di adu alaihi bin nawajidi wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsati bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Itu karena sesungguhnya barang siapa yang masih hidup di antara kalian, maka ia akan melihat banyak perselisihan. Maka ketika perselisihan itu merebak, maka berpeganglah kalian pada sunnahku dan sunnah para khulafai rasyidin yang mendapatkan petunjuk atau bimbingan sepeninggalanku. Peganglah dan gigitlah ia dengan gigit gerangangmu, gerahanmu. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diada-ada. Karena sesungguhnya setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah, sedangkan setiap bid'ah adalah sesat. Demikianlah saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan tentang terjadinya perselisihan dalam hal pendapat dan pikiran, berbagai macam mazhab dan jamaah serta kelompok. Lalu beliau mewasiatkan ketika itu untuk berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW dan apa yang dipegang oleh para khulafai rasyidin. Itu akan menjadi jaminan keselamatan bagi orang-orang yang mengamalkannya. Adapun orang yang terlepas dari sunnah Rasulullah SAW dan manhaj para khulafai rasyidin, maka ia akan terjatuh bersama dengan berbagai kelompok yang berbeda-beda. Rasulullah SAW dalam khutbah dan pembicaraannya mengucapkan, inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan seburuk-buruk perkara adalah hal-hal yang diada-adakan, dan setiap bid'ah adalah sesat.
Berpeganglah kalian pada jamaah, karena sesungguhnya tangan Allah di atas jamaah, dan barang siapa yang menyendiri dari jamaah, ia terasingkan di neraka. Saudaraku, Nabi SAW menjelaskan jalan selamat dari fitnah, yaitu berpegang pada kitabullah dan petunjuk Rasulullah SAW, serta berhati-hati dari perkara-perkara yang tiada. Kemudian beliau juga bersabda, berpeganglah kalian pada jamaah. Ini juga diantara jalan selamat, yaitu ketika muncul perpecahan, perselisihan dan jamaah-jamaah yang beraneka ragam, maka seorang muslim berdiri bersama jamaah muslimin, yaitu jamaah yang berjalan di atas derap langkah Rasulullah yang meniti manhaj Rasulullah SAW. Ia tidak mengikuti jalan para ahli kalam alim atau ahli jadal, ahli dialektika atau ahli bidah, meskipun mereka menamakan diri dengan nama-nama yang memekau namun mengecoh. Jamaah di sini adalah yang berada di atas jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, meskipun jumlahnya sedikit. Jumlah yang banyak bukan menjadi syarat jamaah dan bukan indikasi bahwa ia berada di atas kebenaran. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 116, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangka belaka. Saudara, selama mereka masih mengikuti prasangkaan, maka mereka akan tersesat dari jalan Allah, meski jumlah mereka mencapai ratusan ribu atau juta. Adapun orang yang berada di atas kebenaran, maka itulah jamaah, ialah kelompok yang selamat, lagi mendapat pertolongan. Firqah Najiyah masyhur, ialah kelompok yang mendapat pertolongan. Mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu akan membahayakan mereka. Masih saja ada kelompok dari umatku yang berada di atas kebenaran dengan mendapat kemenangan, tidak akan membahayakan mereka. Kelompok itu orang yang menelantarkan mereka, tidak pula orang yang menyelisih mereka, sehingga datang putusan dari Allah. Saudaraku, berpegang pada jalan yang ditempuh oleh Rasulullah perlu kesabaran, terlebih dahulu di akhir zaman, karena di ujung masa orang yang berpegang dengan sunnah Rasulullah dan menepati jamaah kaum muslim akan menjumpai kebaikan yang begitu berat, seperti dalam hadis Rasulullah, ya'ti ala nasi zamanin sobiru fihim ala dinihi ka'obidhi ala jamr. Akan datang suatu zaman di masa orang-orang bersabar dari mereka di atas agamanya laksana orang yang memegang bara api. Di dalam sabda Rasulullah yang lain, sesungguhnya di belakang kalian nanti ada hari-hari di mana bersabar pada waktu tersebut seperti halnya memegang bara api. Orang yang beramal di waktu tersebut seperti mendapat pahala 50 orang yang beramal seperti amal kalian. Terdapat tambahan lain dalam riwayat perawi lain bahwa beliau ditanya, wahai Rasulullah, mendapatkan pahala 50 orang dari kami atau dari mereka? Beliau menjawab, bahkan pahala 50 orang dari kalian. Maksudnya sepadan dengan pahala 50 orang sahabat. Orang yang berpegang pada sunnah di akhir zaman, saat berbagai fitnah bermunculan, ia tidak mempunyai para penolong. Bahkan kebanyakan manusia menentangnya. Sampai pun orang-orang yang ngaku diri sebagai penganutnya, mereka membutuhkan cemas
menjelekkannya, membuatnya cemas dan menjelekkannya dan menyalahkannya sehingga ia membutuhkan kesabaran. Oleh karena itu ia mendapat pahala yang begitu agung disebabkan ketegaran di atas kebenaran saat berbagai fitnah muncul dan rintangan begitu banyak. Rasulullah SAW menggambarkan mereka sebagai kaum terasing. Beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, siapakah orang-orang yang terasing itu? Beliau menjawab, yaitu orang-orang yang melakukan perbaikan tatkala orang-orang rusak. Dalam riwayat lain, yuslihu nama afsadat nas, yaitu orang yang memperbaiki apa yang telah dirusak oleh orang-orang. Ini memperlihatkan kepada kita tentang suatu perkara besar yang akan terjadi di akhir zaman. Saudara-saudara, maka menjadi kewajiban kita untuk memohon ketegaran kepada Allah SWT dan memohon agar diwafatkan di atas Islam. Di samping itu kita harus bersungguh-sungguh untuk mengetahui kebenaran dan mengenali orang-orang yang berpegang dengannya, serta mengetahui yang batil dan orang-orang. Tujuannya agar kita bisa bergabung dengan kebenaran dan orang-orangnya, serta berhati-hati dari kebatilan dan orang-orangnya. Ini berarti memerlukan pemahaman dalam agama. Ini tidak bisa dilakukan oleh orang jahil. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang diberikan pemahaman dalam agama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberikan basyirah dengan ilmu yang bermanfaat, yang bisa membedakan antara petunjuk dan kesesatan, antara yang hak dan batil. Jadi untuk selamat dari fitnah ini cukup sulit, padahal kita sudah melihat sendiri betapa gelombang fitnah begitu dahsyat melanda dunia dewasa ini. Di antara bentuk fitnah alam yang kini semakin terasa dekat, dunia sekarang ini terasa semakin berdekatan. Apa yang terjadi di ujung dunia, beritanya bisa sampai sehingga ujung dunia yang lain dengan cepat. Keburukan, kefasikan, dan kemaksiatan yang terjadi pun berpindahan dengan berantakan berbagai fasilitas canggih sekarang ini, bahkan bisa masuk ke rumah-rumah yang tertutup, sehingga pun sampai ke pedalaman. Di rumah-rumah tenda-tenda yang berbuat dari bulu domba, mereka bisa menontonnya seakan turut hadir di tempat kejadian. Bukan hanya itu, bahkan bisa jadi lebih jelas daripada di tempat terjadinya suatu keburukan. Ini termasuk ujian dan cobaan. Dunia ini sekarang telah tertimpa gelombang fitnah. Fitnah syahwat yang sangat banyak bentuknya, juga fitnah syubhat, kesesatan, dan ilhad. Semua ini diekspor seluruh penjuru dunia sampai ke daerah yang paling ujung di segala penjuru, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menghadapi ini, manusia memerlukan basyirah, yaitu kekuatan ilmu. Ia harus mengambil langkah hati-hati. Ia harus mengetahui berbagai bahaya yang merupakan produk yang didatangkan dari luar, sehingga ia bisa menjauhinya. Orang yang tidak punya basyirah, pemahaman dalam agama, tidak punya ilmu agama, mungkin saja ia akan memandang hal-hal tersebut sebagai bentuk kemajuan dan peradaban serta simbol kemakmuran. Bahkan sebagian menganggapnya sebagai nikmat. Ia tidak tahu bahaya dan keburukan yang terkandung dalam perangkat modern tersebut. Jadi ini masalah yang sangat serius. Sekarang ini berbagai fitnah dipertontonkan dan ditawarkan kepada umat manusia seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Diletakkan fitnah pada sisi hati atau dipaparkan pada hati, seperti halnya tikar yang dilekatkan di pintu, sehelai demi sehelai
maka hati manapun bila telah tercampur terasukinya atau fitnah tersebut, maka diguriskannya pada titik hitam. Dan hati mana saja yang mengingkari atau menolak, maka diguriskannya pada titik hitam. Sehingga hati manusia terbagi menjadi dua hati. Hati yang putih seperti batu marmer yang halus, ketika itu fitnah tidaklah membahayakannya, sepanjang langit dan bumi tetap tegak. Sedangkan yang lain hati yang hitam, kelam seperti cangkir yang dibalikan, ia tidak mengenal yang ma'ruf, yang baik maksudnya, dan tidak mengingkari yang mungkar, kecuali apa yang telah terasuki oleh hawa nafsunya. Fitnah ini ditunjukkan pada hati manusia. Hati manakah yang mengingkari fitnah ini? Hati yang mengingkari adalah hati yang faqih, yang memahami agama, lagi mempelajari kitab Allah, yang mengetahui hukum Allah dalam masalah-masalah ini. Adapun orang yang tidak tahu, maka ia akan terwarnai fitnah. Terkadang ia justru terpana dengan fitnah tersebut dan menganggapnya bentuk peradaban dan kemajuan. Ia menyangka bahwa menjauhi hal tersebut justru masuk dalam kategori gaya hidup yang kasar dan keras. Tidak ada yang bisa menjaga dari berbagai fitnah ini kecuali apa yang telah Allah izinkan sebagai penjaga dan pelindung, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Allah berfirman yang artinya, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Rabb mereka, yaitu menuju jalan Rabb yang maha perkasa lagi maha terpuji. Maka Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam, kita yaitu Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Allah yang telah diturunkan kepadanya dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah tetap mendapat petunjuk dari Rabb mereka, dan mereka lah orang yang beriman. Dalam permulaan surat tadi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, khusus untuk orang yang bertakwa. Kemudian Allah menjelaskan siapakah mereka yang bertakwa. Kemudian Allah menyebutkan golongan kedua, yaitu kaum kafir, dan golongan ketiga yaitu kaum munafik. Allah menyebutkan bahwa manusia dilihat dari sikap mereka terhadap Quran. Ada 3 golongan. Yang pertama, orang yang beriman kepadanya secara lahir maupun batin, mereka adalah kaum orang yang takwa. Yang kedua, mereka yang kufur terhadap kitab ini baik secara lahir maupun batin. Maka Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Allah telah mengunci mati hati dan pendengarannya, dan
penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksaan yang amat berat. Yang ketiga, mereka yang secara lahiriah mengaku beriman dengannya, namun mereka mengkufurinya dalam hati. Mereka adalah kaum munafik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan belasan ayat tentang mereka, mulai dari ayat ke-8 sampai ayat ke-20 dari surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ya. Intinya bahwa dalam kitabullah terdapat petunjuk dan cahaya. Barang siapa ingin selamat dari berbagai fitnah, maka ia harus berpegang pada kitab Allah, ia harus membacanya dan mengamalkannya isi kandungannya. Ia adalah sumber pertama untuk mendapat petunjuk dan keselamatan dari keburukan di dunia dan akhirat. Ia harus sering membaca, mentadabburi Al-Quran yang agung ini serta mengamalkannya. Demikian juga harus berpegang pada sunnah Rasulullah SAW, karena ia menafsirkan dan menjelaskan Al-Quran sebagaimana firman Allah, dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsu. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Saudaraku, sesungguhnya aku tinggalkan untuk kalian dua hal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku tinggalkan untuk kalian dua hal yang bila kalian berpegang padanya, kalian tidak akan tersesat setelah kitab Allah dan sunnah Allah. Inilah yang bisa kita jaga dan menjamin dari berbagai fitnah bagi orang-orang yang berpegang pada keduanya. Dan Nabi memberitahukan dalam berbagai hadis bahwa akan ada berbagai fitnah. Bergegas-gegaslah untuk beramal, karena akan datang berbagai fitnah, seperti penggalan-penggalan malam yang gulita. Seseorang berada di waktu pagi dalam keadaan beriman, sedangkan petang harinya menjadi kafir. Atau sore harinya ia dalam keadaan mukmin, namun di waktu paginya ia menjadi kafir. Ia menjual agamanya dengan kesenangan kehinaan dunia. Ia menjual agamanya dengan kesenangan dunia yang hina. Ia lebih mendahulukan dunia daripada akhirat. Ia meninggalkan sholat, tidak mengeluarkan zakat, durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Ia justru menuruti syaitan dan para pengikutnya. Kita mohon kepada Allah agar diberi keselamatan dari berbagai fitnah dahsyat ini. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, berbagai fitnah semakin menjadi semakin zaman surut ke belakang, makin parah pula fitnah-fitnah yang menerpa, sehingga akan datang fitnah-fitnah besar beruntun sehingga terjadinya hari kiamat. Jadi manusia hidup di dunia ini beriringan dengan berbagai fitnah. Ia akan hidup beriringan dengan fitnah, khususnya mereka yang hidup di akhir zaman. Mereka lebih banyak beriringan berdampingan dengan fitnah. Berbagai fitnah di masa mereka lebih banyak dikarenakan dekatnya hari kiamat dan penghabisan dunia ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia senantiasa hidup beriringan dengan fitnah, ujian sampai ia meninggal. Terkadang hidupnya berakhir dengan baik, dan terkadang dia menutup kehidupannya dengan akhir yang jelek. Dan seperti itu juga manusia menghadapi fitnah, yaitu ujian sampai di dalam kuburannya. Jika diletakkan di kuburannya, dia akan diuji dengan pertanyaan malaikat, yaitu fitnah kubur. Dua malaikat akan mendatanginya, kemudian mereka mendudukannya dan bertanya kepadanya, siapa rohmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Kebahagiaan dan kesengsaraan tergantung jawabannya. Jika dia menjawab, Robku adalah Allah, Islam agamaku, dan Nabiku Muhammad, maka terdengar seruan, hambaku berkata benar. Maka bentangkanlah hambaran baginya dari surga, dan bukakanlah baginya pintu ke surga.
maka dibukakanlah baginya dari surga dan berhembus kepadanya angin surga dan keharumannya, dan dia bisa melihat tempatnya di surga. Kemudian dia mengatakan, wahai Rabbku, tegakkanlah kiamat sehingga aku bisa kembali menjumpai keluargaku dan hartaku, dan diluaskanlah kuburannya sejauh pandangan matanya. Saudaraku, adapun apabila ia tidak bisa menjawab, maka pada setiap pertanyaan dia mengatakan, aku tidak tahu. Aku hanya mendengar manusia mengatakan sesuatu, maka aku pun ikut mengatakannya. Perbuatan yang dilakukan tidak bersumber dari ketundukan dan keimanan. Yang dia lakukan hanyalah sekedar mengikuti apa yang dilakukan manusia saja, atau karena kerakusannya terhadap dunia. Ini adalah orang munafik yang menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekafirannya. Lalu terdengar seruan, sesungguhnya hambaku berdusta, maka bentangkanlah hamparan untuknya dari neraka dan bukakanlah untuknya pintu ke neraka. Maka disempitkan kuburannya sehingga saling berselisih tulang rusuknya, dan dia melihat tempatnya di neraka. Kemudian dia mengatakan, wahai Rabbku, jangan engkau tegakkan kiamat. Ini semua adalah cobaan dan ujian sehingga sampai di alam kubur, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fitnah, ujian senantiasa dihadapkan kepada orang-orang hamba di masa hidupnya, ketika mati dan juga di dalam kuburnya. Akan tetapi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan berbuat apa yang dia kehendaki. Dan sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada saudaraku. Dengan sebab kesabaran kalian atas agama kalian dan keteguhan kalian di atas kebenaran dalam kehidupan dunia, maka kalian pun memperoleh kemuliaan ini. Mereka tidak mendapatkan ini begitu saja. Mereka mendapatkan sebagai balasan dari kesabaran, keteguhan dan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya orang-orang kafir, maka keadaan mereka seperti yang Allah firmankan, walau taro idza yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakanlah oleh siksaan neraka yang membakar, tentulah kamu akan merasa ngeri. Demikianlah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-sekali tidak menganiaya hambanya. Saudaraku, jadi manusia senantiasa hidup dengan fitnah, ujian dan cobaan sampai detik-detik terakhir kehidupannya. Bahkan ketika diletakkan di dalam kuburnya, maka perkara ini perlu mendapat perhatian sebab fitnah ini sangat dahsyat sekali. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jalan keselamatan yang pertama-tama adalah dengan berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Hanya saja tidak akan bisa berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah kecuali dengan tafaqquh fiddin, mempelajari agama Allah. Dan mempelajari agama Allah tidak bisa diperoleh begitu saja dan tidak bisa digapai dengan angan-angan. Ilmu tidak diraih dengan banyaknya membaca saja, atau dengan banyaknya kitab, atau dengan sekedar mentelaah banyak kitab. Ilmu tidak diperoleh dengan cara-cara seperti ini. Ilmu itu hanya dapat diperoleh dengan belajar langsung kepada para ahli ilmu, bukan didapat dengan
sendirinya, sebagaimana dugaan sebagai orang dewasa ini. Sebagian mereka mengoleksi kitab-kitab, membaca buku-buku hadis, tafsir dan lainnya. Dengan itu mereka menyangka telah mendapatkan ilmu, padahal tidak demikian. Ini adalah ilmu yang tidak dibangun di atas dasar yang kokoh dan kaidah-kaidah ilmiah, karena dia tidak belajar langsung dari ahli ilmu. Maka seharusnya dia duduk belajar di majelis-majelis ilmu.